Baik, saya akan menjelaskan tentang materi statistika dengan sampel yang diambil dari tinggi badan kelas 12D. Jadi ada 30 orang yang kami ambil sampelnya dengan tinggi badan yang 148, 164, 166, 169, 195, 148, 161, 154 dan masih banyak yang lain. Sehingga jumlah sampel yang kami ambil itu ada 30 orang, ada 30 siswa yang tinggi yang Baik, setelah mendapatkan data tinggi badannya, untuk membuat kami bisa diskusi frekuensi, kita tentukan dulu rentakan data atau jangkauan. Untuk penentukan rentakan data atau jangkauan, kita perlu mengetahui bahwa tinggi badan yang tertinggi dan tinggi badan yang tertinggi. Di sini, tinggi badan yang tertinggi yaitu 175 cm dan tinggi badan yang terendah 158 cm. Caranya, tinggi badan yang tertinggi dikurangi tinggi badan terendah sama dengan 20. Setelah kita mengetahui jangkauan data, kita lanjutkan dengan menentukan banyaknya kelas, yaitu dari data tinggi badan dari 30 siswa kelas 12D. Rumusnya 1 tambah 3,3 log N dengan N sama dengan N adalah banyaknya data. Kelas diperoleh 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 5,87 dapat dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas yaitu 6. Yang berikutnya menentukan panjang kelas. P sama dengan jangkauan per kelas sama dengan 27 per 6. P sama dengan 4,5 dan dibulatkan menjadi 5. Sehingga panjang kelas adalah 5. Yang berikutnya menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan jangkauan, banyaknya kelas dan panjang kelas. Hasil interval dan frekuensinya. Yang pertama 148 sampai 152 frekuensinya ada 7 siswa. Yang kedua 153 sampai 157 frekuensinya ada 6 siswa. Yang ketiga 158 sampai 192 ada 8 siswa. Yang keempat 163 sampai 167 ada 5 siswa. Yang kelima 168 sampai 172 ada 2 siswa. Yang terakhir ada 73 sampai 177 ada 2 siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi yang lebih lengkap, di mana terdapat tepi kelas dan juga titik tengah. Nah, pertama-tama kita mengetahui dulu rumus untuk mencari tepi kelas dan juga titik tengah. Tepi kelas ini didapat dari data terendah pada kelas dikurangi 0,5 dan data tertinggi pada sebuah kelas ditambah 0,5. Sehingga untuk tepi kelas paling bawah yaitu ada 148 dikurangi 0,5 sehingga didapat 147,5, dan untuk tepi kelas atasnya 152 ditambah 0,5 sama dengan 152,5. Nah, untuk titik tengahnya, data tepi kelas ini, tepi kelas bawah dan tepi kelas atas kita jumlahkan kemudian dibagi 2, sehingga data titik tengahnya kita peroleh dari 147,5 ditambah 152,5 dibagi 2 sama dengan 150, yang dimana pada kelas pertama ini terdapat 7 siswa yang memiliki tinggi badan 148 sampai 152 cm. Begitu pula dengan kelas yang kedua, tapi kelas paling bawah yaitu 152,5, tapi kelas atasnya 157,5 dengan titik tengahnya 155 cm, dan ada 6 siswa yang memiliki tinggi badan antara 153 sampai 157 cm. Dan kemudian pada kelas ketiga, untuk kelas 158 sampai 162 cm, di bawahnya 157,5 dan tepi kelas atasnya 162,5 dengan titik tengahnya adalah 160 dengan frekuensi siswa yang memiliki tinggi 158 sampai 162 cm adalah sebanyak 8 siswa. Kemudian untuk kelas keempat yaitu 163 sampai 167 cm, tepi kelas bawahnya 162,5 dan tepi kelas atasnya 167,5. Di tengahnya adalah 165, dan bagi siswa yang memiliki tinggi badan 163 sampai 167 cm adalah 5 siswa. Kemudian untuk kelas keempat, tepi kelas bawahnya 167,5, tepi kelas atasnya 172,5, dan di tengahnya adalah 170. Dan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 168 sampai 117 cm itu adalah sebanyak 2 siswa.
Dan untuk kelas yang terakhir atau kelas yang kelima, kelas yang keenam, untuk rentangan tinggi badan 173 sampai 177 cm, tapi kelas bawahnya adalah 173 dikurangi 0,5 sampai dengan 172,5, dan tepi kelas atasnya itu 177 ditambah 0,5 sampai dengan 177,5, dan tepi tengahnya adalah 175. Dengan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 173 sampai 177 cm adalah 2 siswa. Nah, selanjutnya kami akan membuat histogram dari data tabel distribusi frekuensi yang telah kami buat berdasarkan data tinggi badan 30 siswa kelas 12. Teman-teman, kami akan membuat histogram dari data yang sudah kami kumpulkan. Bahan dan bahannya ada cutter, spidol, double tip, karton bekas, dan juga styrofoam, dan juga aramistar. Langkah yang pertama, kita tempelkan styrofoamnya ke kardus menggunakan double tip. Setelah styrofoamnya sudah ditempelkan pada kardus, ambil styrofoam yang sudah dipotong untuk ditempelkan kembali pada styrofoam yang besar. Kemudian masukkan jumlah frekuensi sesuai dengan data yang telah didapatkan. Kemudian pada bagian bawah styrofoam masukkan data tepi kelas. Di sebelah kanan pada histogram diisi oleh frekuensi yang telah didapatkan. Jadi sebelah tambahan histogram terdapat 6 tepi kelas, yaitu 6 kelas. Tepi kelas yang pertama yaitu 147,5 sampai dengan 152,5, itu menuju ke frekuensi 7. Tepi kelas yang kedua yaitu dari 152,5 sampai dengan 157,5, diisi pada frekuensi ke-6. Tepi kelas yang ketiga yaitu 157,5 sampai dengan 162,5, diisi pada frekuensi yang ke-8. Terus tepi kelas yang keempat yaitu 162,5 sampai dengan 167,5, diisi pada frekuensi yang ke-5. Lalu tepi kelas yang kelima yaitu dari 167,5 sampai dengan 172,5, diisi pada frekuensi yang kedua. Dan tepi kelas yang terakhir yaitu dari 172,5 sampai dengan 177,5, diisi pada frekuensi yang kedua. Langkah yang terakhirnya itu kita memotong styrofoam menurut gambar diagram yang sudah dibuat. Ya, hasil histogram yang telah kami buat berdasarkan data tinggi badan 30 siswa kelas 12D. Berikut adalah video pada saat mengukur tinggi badan anak kelas 12D. Baik, sudah presentasi dari kelompok kami. Sampai mengakhiri
Perkenalkan, nama saya Christian Nelson, bisa dipanggil Tian. Saya Marsha Basumon, bisa dipanggil Bella. Saya bisa dipanggil Bella, bisa dipanggil Bella. Saya adalah Marina, bisa dipanggil Krista. Saya disebut biasa dipanggil. Dan saya Maria Susanati, biasa dipanggil Sandra. Nah,